Salam jumpa dan jumpa lagi saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel YouTube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, yang dimaksudkan bukan hanya untuk seresort saja tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan, sehingga kita bisa berdoa bersama, karena di dalam kebersamaan kita Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudah 1 bulan kita menerima berkat dari HKBP Setia Mekar, berkat dari firman Tuhan yang penuh kuasa untuk memperbaharui hidup kita. Hari ini firman Tuhan bagi kita dari Lukas 5 ayat 5 yang akan dibacakan oleh Amang Sintua P. Simanjuntak. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita di pagi hari yang indah ini, yang tertulis di dalam Lukas pasal yang kelima, ayatnya yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupannya. Amin. Itulah saudara-saudaraku firman Tuhan bagi kita. Menyangkut firman Tuhan, ada pertanyaan dari warga jemaat yang akan disampaikan oleh Bapak Tampu Bolon. Terima kasih untuk nas firman Tuhan hari ini yang sangat luar biasa. Dan terima kasih bagi Tuhan atas firman-Nya. Biasanya di bawah perintah Tuhan itu terasa tidak nyaman. Pertanyaan saya adalah, apakah hidup di bawah perintah Yesus menjadi beban atau membahagiakan? Terima kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pertanyaan sangat menarik. Biasanya hidup di bawah perintah dan kontrol itu terasa tidak nyaman. Dan firman Tuhan kali ini mengatakan, apakah hidup di bawah perintah Yesus itu sebuah beban atau sebuah kebahagiaan? Karena firman Tuhan yang sudah kita dengar berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Itulah saudara-saudara, karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkannya juga. Itulah pertanyaan tadi, apakah perintah Yesus di sini sebuah kebahagiaan atau sebuah beban? Karena biasanya orang hidup di bawah perintah, dikontrol, merasa menjadi beban. Karena Engkau menyuruhnya. Demikian jawab Simon. Karena Engkau menyuruhnya,
Saya lupakan kegagalan karena memang sepanjang malam sudah menebarkan jala dan tidak dapat apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, saya melupakan, meninggalkan kegagalan itu, dan saya meninggalkan cara saya menjadi gagal. Dan sekarang saya ikuti karena Engkau menyuruhnya. Sekarang saya melakukan dengan cara yang baru, dengan cara Tuhan. Mulai sekarang, saudara-saudaraku, kegagalan sering terjadi. Di balik kegagalan banyak faktor, tetapi penentu kegagalan seringkali karena kita mengandalkan cara berpikir, keyakinan, dan harapan kita. Tapi kali ini firman Tuhan menunjukkan bagaimana Simon meninggalkan semua itu, mengalami lompatan iman di dalam kehidupannya, dan percaya sepenuhnya kepada apa yang dikatakan Yesus, dan dia lakukan. Dan firman Tuhan berkata, akhirnya jalannya penuh, bahkan mulai sobek karena melimpah. Dan demikianlah selalu, saudara-saudara, apabila itu sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan dapatkan lebih daripada apa yang kita harapkan. Itulah, saudara-saudaraku, firman Tuhan. Tinggalkan caramu, ikuti cara Tuhan. Keberhasilan menanti saudara. Itu yang pertama yang kita lihat dari firman Tuhan ini. Yang kedua, saudara-saudara, karena Engkau menyuruhnya. Dan kemudian Simon melakukan dan berhasil. Apa artinya ini? Simon percaya penuh kepada Yesus. Dia berkata, Guru. Di samping percaya, kita percaya Yesus, tetapi kita harus berani untuk meyakini. Itulah, saudara, dia percaya dan dia yakin kalau dia ikuti perintah Yesus pasti akan berhasil. Dan itu terjadi. Banyak orang percaya, tetapi pertanyaannya, apakah dia yakin? Apakah dia mau melakukan? Percaya tidak menjamin orang untuk melakukan, walaupun seharusnya melakukan. Tetapi kalau dia percaya dan dia yakin, maka dia akan berani mempertaruhkan hidupnya karena dia yakin pasti akan sampai ke tujuan. Orang banyak percaya, ini ilustrasi yang sering dipakai. Pesawat mampu membawa orang dari sana sampai ke sana. Tetapi apakah dia yakin? Dia ragu. Wah, saya khawatir kalau terjadi nanti ada apa-apa. Akhirnya banyak orang percaya pesawat bisa membawa dia dari sana sampai ke sana, tapi tidak berani naik pesawat. Nah, itulah, saudara, banyak orang percaya, tetapi apakah kita berani mengikuti perintahnya, mempertaruhkan hidup kita bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu pasti berhasil? Itulah sebetulnya yang diharapkan dari firman Tuhan. Hidup kita bukan hidup coba-coba. Simon gak pernah berpikir salah tidak mengapa. Selama ini dia gagal 1 malaman penuh. Kemudian Yesus mengatakan, menyuruhnya, tebarkanlah ke tempat yang lebih dalam, bertolak dulu ke tempat yang lebih dalam, kemudian tebarkan jalamu. Mengikuti cara yang lama selama ini, Simon tahu itu akan gagal. Tetapi Simon tidak berpikir, coba tidak mengapa. Toh kemarin gagal, kalau dicoba ini gagal lagi nggak apa-apa. Bukan itu yang dipikirkan Simon. Beriman bukan soal coba-coba. Beriman bukan soal nothing to lose. Beriman adalah soal yakin, pertaruhkan hidup dan imanmu, dan hasilnya pasti. Itu beriman. Bukan nothing to lose. Salah tidak mengapa, toh selama ini sudah salah. Gagal tidak mengapa, toh selama ini sudah gagal. Saudara, untuk sekedar membangkitkan semangat, sikap itu bisa dipakai. Tapi untuk sebuah sikap iman tidak pernah didasarkan kepada sikap nothing to lose. Coba-coba. Dan hal yang terakhir, saudara-saudara, dari firman Tuhan, karena Engkau menyuruhnya.
Ini karakter seorang murid terhadap guru. Memang Simon sudah memulai, guru, kami sudah menebarkan semalaman dan gagal. Dan akhirnya saudara-saudara, Yesus memanggil Simon, mulai saat ini engkau menjadi penjala manusia. Dan kemudian Simon meninggalkan semuanya dan mengikut Yesus. Itulah prosesnya. Karakter murid. Dia tahu guru tidak pernah menyesatkan. Guru selalu ingin membawa kepada yang lebih baik. Selalu membukakan, memberikan pencerahan untuk dapat melihat dan melakukan yang lebih baik dari selama ini. Itu sebabnya dengan percaya dan yakin Simon melakukan karena engkau menyuruhnya, saya lakukan karena engkau guru yang patut dipercaya. Karena engkau guru yang pasti membawa hidup saya ke arah yang lebih baik. Saudara-saudaraku, di dalam Yesus Kristus, banyak perenungan, banyak sikap yang bisa kita kembangkan dari hubungan antara murid dengan guru. Kiranya firman Tuhan kali ini mendewasakan dan mematangkan kita bersikap agar kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk menerima yang terbaik sesuai panggilannya. Kepada Simon menjadi penjala manusia, dan kepada kita menjadi pengikut Kristus pada profesi kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Horas. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu. Kalau kita mau.